Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Rifki Ahdas, Sumantri, SPD, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Rizka Amalia Nurjana dengan NIM 230103083. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kasus korupsi di Indonesia dengan kasus Syahrul Yassin Limpo, mantan Kementerian Pertanian. Berikut kasus Syahrul Yassin Limpo. Terbukti korupsi, Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kamis 11 Juli menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL yang terbukti bersalah melakukan pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyuapan yang melibatkan kontrak-kontrak kementerian itu dengan penyediaan barang dan jasa atau vendor swasta. Ketua Majelis Hakim Tipikor Rianto Adam Pontoh mengatakan SYL bersalah melanggar Pasal 12E Junto Pasal 8 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Hakim Pengadilan Tipikor Rianto Adam Pontoh menyatakan SYL telah menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa pemberian uang dan menggunakan untuk membayar keperluan bersama keluarganya. Total uang yang dinikmati SYL dan keluarganya mencapai 14,1 miliar dan 30.000 US dollar. Oleh karena itu, selain hukuman penjara, SYL juga dihukum membayar denda sebesar 300 juta atau diganti hukuman penjara tambahan jika tidak melakukannya. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Tegas Hakim seraya menambahkan, dia bukan contoh yang baik sebagai pejabat publik. Apa yang dilakukannya akan melawan upaya pemerintahan dalam pemberantasan korupsi dan bahkan memperkaya dirinya sendiri dengan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap SYL bulan Oktober lalu. Ia membantah melakukan kesalahan, namun sejumlah pejabat Kementerian Pertanian yang pernah dipimpinnya bersaksi dalam persidangan bahwa sekretariat, direktorat jenderal, dan badan-badan di dalam kementerian dimintai untuk menyerahkan 20% dari anggaran mereka kepada SYL. Seolah-olah mereka berhutang budi kepadanya, dan ia mengancam akan mencopot jabatan mereka apabila menolak permintaan itu. Para penyedia barang dan jasa atau vendor dan pemasokan juga dimintai untuk menyisihkan uang guna memenuhi permintaan SYL. SYL menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil mewah, hadiah, dan apartemen, menyewa jet pribadi, menyelenggarakan pesta dan pertemuan keluarga, serta ziarah dan memperkaya keagamaan. SYL juga menggunakan uang suap tersebut untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana dan untuk partai politik Nasdem. Tim jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara untuk Limpo dengan mengatakan bahwa antara Januari 2020 hingga Oktober 2023, politisi tersebut telah menerima total hampir 44,5 miliar dan 30.000 US dollar. Dalam dakwaannya, jaksa menuduh Limpo memerintahkan dua anak buahnya, Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta, untuk mengumpulkan uang haram tersebut. Kasdi dan Muhammad masing-masing dijatuhi hukuman 4 tahun penjara untuk kasus yang berbeda. Dalam persidangan, Limpo mengatakan ia adalah korban dari penganiayaan politik dan merasa telah difitnah oleh para bawahannya di kementeriannya yang takut diganti atau dicopot dari jabatannya. Saya tidak pernah menerima informasi tentang keberatan mereka terhadap perintah yang saya berikan, kata Limpo. Ditambahannya, jika mereka merasa hal itu salah, mereka seharusnya berkonsultasi dan berdiskusi dengan saya terlebih dahulu. Berikut latar belakang dari kasus Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo menjabat
sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Maju sejak Oktober 2019 hingga Oktober 2023. Sebelumnya, beliau dikenal sebagai politisi senior dari Partai Nasdem dan pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Kasus ini bermula dari dugaan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, yaitu terkait pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dugaan praktik gravitasi, dan setoran dana dari pejabat kementerian kepada SYL. KPK mulai mengusut kasus ini sejak pertengahan 2023 berdasarkan laporan adanya aliran dana yang tidak wajar. Pada Oktober 2023, KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk rumah dinas Syahrul Yassin Limpo dan kantor Kementerian Pertanian. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa uang tunai, dokumen, hingga alat komunikasi. Syahrul Yassin Limpo resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Oktober 2023. Kasus ini semakin mencuat setelah muncul dugaan adanya pencucian uang yang dilakukan melalui berbagai aset dan rekening bank. Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian pada awal Oktober 2023 sebelum status tersangkanya diumumkan. Kasus ini membuat kerugian mencapai 44,5 miliar yang digunakan Syahrul Yassin Limpo untuk kepentingan pribadi seperti biaya sunatan cucu, beli mobil untuk anak, hingga bayar biduan. Berikut solusi yang bisa kita terapkan untuk kasus Syahrul Yassin Limpo. Yang pertama ada penegakan hukum yang tegas dengan proses hukum transparan melalui penyelidik, dan proses hukum harus dilakukan secara terbuka untuk memastikan keadilan dan meminimalkan intervensi politik. Yang kedua ada transparansi pengelolaan anggaran untuk memanfaatkan teknologi untuk membuat pengelolaan anggaran lebih transparan dan diawasi publik. Yang ketiga, perbaikan tata kelola dengan menyusun sistem pengawasan internal yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, evaluasi kepemimpinan dan rekrutmen penjabat dengan seleksi ketat untuk memastikan pejabat tinggi kementerian memiliki rekam jejak bersih dan integritas tinggi. Evaluasi berkala dengan melakukan evaluasi kinerja dan integritas secara rutin terhadap pejabat kementerian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.